Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, izin rekan-rekan semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vicky Kurniawan dengan NIM 2401166 dari kelompok 3. Di sini kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan tentang materi distribusi obat. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febriana, Magister Sains, selaku dosen pembimbing mata kuliah farmakologi dasar, karena telah memberikan kesempatan pada kami untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aisyah, Vicky Kurniawan, Intan Pertiwi, Hairani, Rafidatun Nisa, Siti Miftahul Janah, Suci Mahdiatus Sifa, dan Fiona Ika Aulia. Baiklah, di sini saya izin menyampaikan tentang apa itu distribusi obat. Distribusi obat adalah proses-proses yang berhubungan dengan transfer senyawa obat dari suatu lokasi ke lokasi lain di dalam tubuh. Kemudian ada tahapan distribusi obat. Tahapan distribusi obat berawal dari darah, kemudian ke interstitial, dan yang terakhir kemudian melalui intraseluler. Dari plasma darah, obat harus melintasi membran kapiler untuk masuk ke ruang interstitial. Kemudian harus menyeberangi membran sel untuk masuk ke dalam cairan intraseluler. Selanjutnya ada fase distribusi obat. Fase distribusi obat itu ada dua. Yang pertama, distribusi fase pertama. Distribusi fase pertama terjadi segera setelah penyerapan, yaitu ke organ yang perfusinya sangat baik, misalnya jantung, hati, ginjal, dan otak. Fase kedua, distribusi fase kedua jauh lebih luas, yaitu mencakup jaringan yang perfusinya tidak sebaik organ di samping, misalnya otot, viscera, kulit, dan jaringan lemak. Distribusi ini baru mencapai keseimbangan setelah waktu yang lebih lama. Otot-otot yang termasuk golongan ini adalah otot yang sifatnya polar dan banyak disirkulasi sistemik. Hati, ginjal, dan otak menerima sebagian besar obat, sedangkan pengiriman ke otot, kulit, dan lemak lebih lambat. Selanjutnya ada protein plasma. Protein plasma adalah protein yang terdapat di dalam plasma darah. Fungsinya adalah untuk pengangkutan lemak, hormon, vitamin, mineral, bahkan obat ke jaringan target. Macam-macam protein plasma ada fibrinogen, albumin, dan globulin. Selanjutnya ada macam-macam protein plasma. Yang pertama ada albumin. Albumin adalah protein utama dalam plasma manusia dan membentuk sekitar 60% protein plasma. Total sekitar 40% albumin terdapat dalam plasma dan 60% sisanya terdapat di ruang ekstrasel. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Macam-macam protein plasma selanjutnya yaitu ada transthyretin. Transthyretin atau TTR atau TBPA adalah protein pengangkut dalam serum dan cairan cerebrospinal yang membawa hormon tiroid tiroksin atau T4 dan protein pengikat retinol yang terikat pada retinol. Selanjutnya yaitu ada globulin. Globulin merupakan salah satu golongan protein yang tidak larut dalam air, mudah terkoagulasi oleh panas, mudah larut dalam larutan garam, dan membentuk endapan dengan konsentrasi garam yang tinggi. Ikatan obat dengan protein. Distribusi juga dibatasi oleh ikatan obat pada protein plasma. Hanya obat bebas yang dapat berdifusi dan mencapai keseimbangan. Ikatan protein pada obat akan mempengaruhi intensitas kerja, lama kerja, dan eliminasi obat. Selanjutnya, jalur distribusi obat pada setiap rute pemberian obat. Yang pertama, ada rute oral. Rute oral merupakan salah satu cara penggunaan obat menggunakan mulut dan akan masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan. Rute oral bertujuan untuk terapi dan memberikan efek sistematik yang dikehendaki. Rute oral merupakan penggunaan obat yang paling mudah dan aman digunakan. Yang kedua, obat sublingual. Obat dapat diberikan kepada pasien secara sublingual, yaitu dengan cara meletakkan obat di bawah lidah. Dengan cara ini, aksi kerja obat lebih cepat, yaitu setelah hancur di bawah lidah, maka obat segera mengalami absorpsi ke dalam pembuluh darah. Tujuannya adalah agar efek yang ditimbulkan bisa lebih cepat, karena pembuluh darah di bawah lidah merupakan pusat dari sakit.
Rute pemberian obat selanjutnya ada obat bukal. Dalam pemberian obat secara bukal, obat diletakkan antara gigi dengan selaput lendir pada pipi bagian dalam. Seperti pada pemberian secara sublingual, pasien dianjurkan untuk membiarkan obat pada selaput lendir pipi bagian dalam sampai obat hancur dan diabsorpsi. Selanjutnya ada rute parenteral. Rute parenteral adalah pemberian obat dengan menginjeksi ke dalam jaringan tubuh. Obat yang cara pemberiannya tanpa melalui mulut, tetapi langsung ke pembuluh darah. Misalnya sediaan injeksi atau suntikan. Tujuannya adalah agar dapat langsung menuju sasaran. Rute parenteral biasanya digunakan untuk obat yang absorpsinya buruk melalui saluran cerna. Pemberian parenteral juga digunakan untuk pengobatan pasien yang tidak sadar dan dalam keadaan yang memerlukan kerja obat yang cepat. Selanjutnya, rute inhalasi. Obat dihirup melalui mulut atau hidung dan diserap melalui membran mukosa saluran pernafasan ke dalam aliran darah. Dan yang terakhir ada rute rektal dan vaginal. Obat dimasukkan ke dalam rektum atau vagina dan diserap melalui membran mukosa ke dalam sirkulasi darah. Selanjutnya adalah blood-brain drain atau sawar darah otak. Nah, sawar darah otak ini merupakan struktur membran primer yang berfungsi untuk melindungi otak dari bahan-bahan kimia di dalam darah. Materi selanjutnya adalah sifat obat yang melewati sawar darah otak dan contoh obatnya. Nah, sawar darah otak ini merupakan sawar antara darah dan otak yang berfungsi yang berupa sel endotel. Pembuluh darah kapiler di otak membentuk tight junction, dan pembuluh kapiler ini dibuat oleh tangan-tangan astrosit otak yang berlapis-lapis membran sel. Dengan demikian, hanya obat yang larut dalam lemak yang dapat melewatinya. Akan tetapi, obat larut lemak yang merupakan subterapi atau MRP akan dikeluarkan PGP atau MRP dengan yang terdapat pada membran sel pembuluh darah kapiler otak atau sawar darah otak tadi. Nah, PGP ini adalah zat yang menggunakan transport P-glikoprotein untuk berbagai aktivitas. Nah, PGP ini fungsinya untuk transport membran. Nah, MRP ini adalah kebutuhan. Kemudian MRP atau PGP atau MRP tadi menunjang fungsi sawar darah otak untuk melindungi otak dari obat yang efeknya merugikan. Contohnya itu loperamid. Obat ini larut lemak, tapi kalau ada substrat PGP tadi, maka tidak akan masuk ke dalam otak. Selanjutnya adalah sifat obat yang melewati barir darah otak yang contoh obatnya. Nah, yang pertama itu ada lipofisitas yang tinggi. Jadi lipofisitas itu adalah obat yang larut dalam lemak lebih mudah melewati membran sel endotel kapiler otak. Nah, di lipofisitas itu obat yang larut dalam lemak, minyak atau pelarut nonpolar. Contohnya di sini ada benzodiazepin. Contoh obatnya itu diazepam atau lorazepam. Benzodiazepin ini obat yang biasanya mengobati depresi. Jadi dia akan memperlambat pesan antara otak dan tubuh. Contoh lainnya ada anestesi umum itu propofol atau halotan, dan ada heroin. Kedua, ukuran molekul yang kecil, yaitu kurang dari 500 desiare. Jadi itu adalah molekul yang lebih kecil itu lebih mudah berdifusi melalui blood-brain barrier atau sawar darah otak tadi. Contohnya di sini ada levodopa, yaitu obat untuk Parkinson. Nah, untuk gemetar. Jadi dia akan masuk ke dalam tubuh dan akan menjadi dopamin. Kemudian contoh lainnya ada etanol dan nikotin. Nikotin ini salah satu zat yang dapat mempengaruhi otak. Kemudian yang ketiga ada non-ionisasi pada pH fisiologis. Jadi obat dalam bentuk tidak bermuatan lebih mudah melewati blood-brain barrier yang dibandingkan yang terionisasi. Contohnya itu di sini ada fenobarbital. Jadi fenobarbital itu kan untuk kejang atau epilepsi, jadi dia akan menenangkan saraf yang terlalu aktif. Kemudian contoh lainnya ada golongan opioid. Jadi opioid ini obat untuk nyeri otak atau untuk bagian nyeri lainnya. Contohnya di sini ada morfin dan kodein. Selanjutnya, sifat obat yang melewati barir darah otak. Yang keempat, tidak terikat erat pada protein plasma, yaitu obat yang tidak banyak terikat albumin plasma lebih mudah masuk ke otak. Nah, contohnya ada ketamin dan juga fentanyl. Yang kelima, memanfaatkan transporter khusus, yaitu beberapa obat menggunakan sistem transport aktif untuk melewati BBB. Contohnya ada levodopa, glukosa, dan juga metildopa. Fungsi sawar darah otak.
Yang pertama, fungsi anatomi. Secara anatomi, sawar darah otak adalah melindungi otak dari bermacam-macam toksin eksigen yang berasal dari darah. Yang kedua, fungsi biokimia. Fungsi biokimia untuk transport selektif dari zat-zat tersusun oleh enzim-enzim alam sel endotel pembuluh darah kapiler otak bermacam-macam toksin eksigen yang berasal dari darah. Yang ketiga, fungsi regulasi. Agar dapat mencapai otak, cairan ekstraseluler dari darah harus melewati atau menembus epitel koroid atau endotel kapiler. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transfer obat melalui plasenta. Pemindahan obat lintas plasenta ini sangat penting karena obat dapat menyebabkan anomali pada janin yang sedang berkembang. Plasma janin sedikit lebih asam daripada ibu. pH 7,0 menjadi 7,2 berbanding 7,4. Sehingga ion menjebak obat-obatan dasar terjadi seperti di otak. Pengangkut ekspor lainnya hadir dalam plasenta dan berfungsi untuk membatasi janin paparan agen yang berpotensi toksik. Obat yang larut dalam lemak lebih mudah melalui plasenta dibandingkan obat yang larut dalam air. Obat-obatan dengan berat molekul besar lebih sulit melalui plasenta. Jumlah obat yang terkait pada protein plasma mempengaruhi jumlah obat yang dapat melalui plasma. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tipe transfer obat melalui plasenta. Di sini terdapat 3 tipe. Yang pertama yaitu obat-obatan yang segera mencapai keseimbangan dalam kompartemen ibu dan janin atau terjadi transfer lengkap dari obat tersebut. Keseimbangan ini yaitu tercapainya konsentrasi terapeutik yang sama secara simultan pada kompartemen ibu dan janin. Tipe yang kedua yaitu obat-obatan yang mempunyai konsentrasi dalam plasma janin lebih tinggi daripada konsentrasi dalam plasma ibu. Hal ini terjadi karena transfer pengeluaran obat dari janin berlangsung lebih lambat. Tipe yang terakhir yaitu tipe 3, obat-obatan yang mempunyai konsentrasi dalam plasma janin lebih rendah daripada konsentrasi dalam plasma ibu. Terjadi transfer yang tidak lengkap. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu transfer obat melalui plasenta. Contoh obatnya yaitu diazepam dan klordiazepoksida. Obat ini dapat menembus plasenta dengan mudah dan sedikit dimetabolisme oleh janin. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama itu ada perfusi darah melalui jaringan. Obat dibawa ke seluruh jaringan tubuh oleh aliran darah sehingga semakin cepat obat mencapai jaringan, semakin cepat pula obat akan terdistribusi ke dalam jaringan. Kadar obat di dalam jaringan akan meningkat sampai akhirnya terjadi keadaan yang disebut dengan keadaan mantap atau steady state. Perfusi darah melalui jaringan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perfusi darah tinggi yang terjadi pada daerah paru-paru, ginjal, hati, jantung, dan otak. Yang kedua ada perfusi darah sedang yang terjadi pada daerah otot dan kulit. Dan yang ketiga ada perfusi darah rendah yang terjadi di lemak dan tulang. Yang kedua ada permeabilitas kapiler, di mana membran sel berada dalam karakteristik permeable tergantung pada jaringannya. Contohnya itu membran kapiler di dalam hati dan ginjal lebih permeabel untuk pergerakan obat transmembran daripada kapiler di dalam otak. Yang ketiga ada ikatan obat pada protein plasma. Distribusi juga dibatasi oleh ikatan obat pada protein plasma. Hanya obat bebas yang dapat berdifusi dan mencapai keseimbangan. Ikatan protein pada obat akan mempengaruhi intensitas kerja, lama kerja, dan eliminasi obat. Yang keempat ada sifat ketertarikan obat. Beberapa obat memiliki karakteristik pengikat yang tidak lazim. Contohnya itu tetrasiklin terikat dengan tulang dan gigi. Obat anti malaria kloroquine dapat berikatan dengan retina orang dewasa atau janin. Dan yang terakhir ada kondisi penyakit, contohnya itu gagal ginjal dan kegagalan fungsi hati, di mana itu akan mengganggu kemampuan tubuh dalam mengeliminasi sebagian besar obat. Obat juga akan menumpuk di dalam tubuh jika pasien mengalami dehidrasi. Jika terjadi penumpukan obat, efek samping yang akan semakin berat. Keadaan lain yang dapat mempengaruhi distribusi obat meliputi gagal jantung, shock, dan penyakit tiroid.
Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.